Ya, saudara, anak dan remaja merupakan masa yang penuh dengan perubahan dan transisi baik dari segi fisik, psikis maupun sosial. Konsultasi kejiwaan penting bagi anak-anak dan remaja karena dapat membantu mereka untuk memahami dan mengatasi masalah yang mereka alami. Lalu bagaimanakah cara konsultasi kejiwaan pada anak dan remaja? Bersama saya, Frida Mulia, akan membahas lebih dalam terkait cara konsultasi kejiwaan pada anak dan remaja. Dan saat ini kami telah tersambung via Zoom dengan Direktur RSJKO Engku Haji Daud Tanjung Uban, Bapak Dr. Asep Guntur Sapari Mars, dan telah terhubung juga dengan Ibu Dr. Lina Budianti, SPKJ Subspesialis AR. Beliau adalah dokter spesialis jiwa dan anak remaja. Selamat siang Bapak Ibu dokter. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Pak, Bu? Alhamdulillah. Sehat. Iya. Pak Dokter Asep, ini gimana Ya, nih kondisi terkini mengenai kesehatan mental yang sudah terjadi di RSJKO Engku Ahmad Tab? ya. Jadi RSJKO EHD ini merupakan rumah sakit rujukan untuk pelayanan jiwa di Provinsi Kepulauan Riau. Jadi kami memang menjadi rumah sakit yang untuk rujukan. Jadi kasus-kasus jiwa nanti bermuara stopnya di kami. Nah, saat ini kami baru selesai menambah eh, untuk layanan rawat inap. Jadi rawat inap kita yang gedung yang di belakang itu baru selesai. Insya Allah mungkin dalam waktu dekat akan kami gunakan launching gitu ya. Ini untuk menyiapkan eh, tambahan rawat inap untuk pasien-pasien ODGJ gitu ya. Selain itu kami juga eh, aktif untuk memberikan pelayanan edukasi ya, jadi promotif sama preventif. Kita sudah jalan melakukan edukasi, membentuk bersama jejaring kami dengan puskesmas, dengan kader-kader jiwa gitu ya, untuk melakukan edukasi yang benar tentang pelayanan terhadap pasien-pasien ODGJ, terhadap eh, pelayanan kesehatan jiwa. Masyarakat aktif membentuk komunitas juga gitu ya. Kita kemarin sudah meresmikan sahabat EHD. Kemarin kebetulan ada artis juga yang ikut memberikan dukungan ya, Bu Oki ya, Kristiana Dewi gitu ya hadir. Nah, kemudian kami juga karena menyadari Kepulauan Riau ini daerah kepulauan gitu. Jadi kita ingin menjangkau lebih luas terutama untuk eh, masyarakat yang di luar Bintan gitu ya, termasuk di Lingga, Anambas, eh, Karimun, Natuna, termasuk Batam. Jadi kita juga sudah launching ada yang namanya pelayanan Tejo, telekonsultasi jiwa online. Nah ini mungkin nanti kita akan lebih lanjut ya seperti itu. Itu mungkin Mbak Pida untuk gambaran awal. Kalau Nah untuk jadi uh, kalau untuk kesehatan mental anak dan remaja di. ya, jadi kami untuk yang unggulannya saat ini yang sudah ada, ini yang dokter Lina ini ada kami dokter spesialis kedokteran jiwa untuk khusus anak remaja. Jadi ini kami dulukan dulu karena memang anak remaja ini bagian dari elemen kita yang memang sangat-sangat penting juga gitu ya. Dan ini cukup cukup besar jumlahnya gitu. Ini merupakan tanggung jawab kami, kepedulian kami gitu ya, ingin bagaimana anak remaja kita ini bisa tumbuh dengan baik, memiliki kesehatan mental yang baik, yang tangguh, yang kokoh gitu ya, sehingga mereka siap menghadapi kondisi lingkungan yang sangat-sangat cepat sekali nih perubahannya seperti itu. Nah, dan ini juga masalah anak remaja ini sudah makin kompleks ya di Riau, di Kepulauan Riau kita ini, di Batam, Bintan, kemudian Natuna, Karimun, Lingga, ini sudah makin meningkat dan
jenisnya juga ini apa makin bertambah gitu. Nanti mungkin lebih lanjut dengan Dokter Lina lah ya. Jadi Dokter Lina bisa lebih jauh untuk sharing tentang kasus-kasus eh, anak remaja, terutama mungkin yang paling mengkhawatirkan saat ini untuk ini ya pengaruh game, pengaruh tontonan juga gitu ya seperti itu Selama tahun dari Android. 2023, Pak, ini sudah berapa kasus yang ditangani oleh RSJK Haji Daud ini, Pak? Kalau untuk anak remaja ini ada sekitar 30-an gitu ya, 27 yang memang jadi atensi serius kita ya, seperti itu. Yang ke Kasusnya dokter apa aja, Linanya Pak? kan kita dengan dokter Lina tuh baru bergabung di trimester akhir ya di 2023 ini seperti itu. Dan ini eh, makanya kita kita datangkan, kita eh, alhamdulillah dokter Lina bisa bantu kami di sini gitu ya untuk bisa membantu pelayanan eh, anak remaja ini gitu ya biar lebih bagus nanti berkoordinasi dengan puskesmas dengan pelayanan lainnya seperti itu. Oke. Kita ke dokter Lina aja langsung gimana ya, Pak ya? Ya, Halo dokter, Ya, halo. Assalamualaikum. selamat Selamat siang siang. dokter. Selamat siang, Bu Fida. Iya, Bu Dokter ini sebenarnya dari eh, basicnya aja dulu ya. Perbedaan antara psikolog sama psikiater itu sebenarnya apa nih, Dok? Bu? Hmm, ya, baik. Psikolog dan psikiater itu eh, memang berbeda dari sejak awal pendidikannya ya, Bu Fida. Kalau psikiater itu dokter, kemudian melanjutkan pendidikan ke pendidikan spesialis. Nah, itu jadi psikiater, spesialis kedokteran jiwa itu jadi psikiater. Tapi kalau psikolog memang dari awal pendidikannya pun di Fakultas Psikologi gitu. Jadi itu sesuatu apa udah beda dari pendidikan awalnya kalau untuk Kita terbelakang. ingin mengkonsultasikan permasalahan kita, itu ke psikolog atau ke psikiater? Dua-duanya bisa, ke psikolog bisa, ke psikiater bisa. Nah, memang bidang ilmu kami tuh ada irisannya gitu ya. Jadi ada yang samanya, tapi ada juga yang kekhususannya. Kalau untuk psikolog bisa layanannya psikoterapi, kemudian pemeriksaan-pemeriksaan mungkin seperti tes IQ atau pemeriksaan-pemeriksaan potensi individual seperti itu ya. Misalnya kapasitas kerja seperti apa, kemudian juga mungkin tes-tes psikologi lain. Ada gangguan kecemasan itu sebenarnya juga bisa dilakukan oleh psikolog. Namun, kalau kondisinya sudah cukup berat, sudah sampai ke gangguan tertentu di mana memerlukan pengobatan medis, nah itu mungkin jadi kekhususan dari psikiater seperti itu, Bu Jadi untuk Fida. tahap awal psikolog dulu baru ke psikiater ya, Bu Dok? Eh, Bisa seperti itu. Jadi yang tadi yang saya bilang itu yang ada irisannya ya. Tadi kan ada beberapa kekhususan psikolog dan psikiater. Kalau mungkin secara yang lebih mendasar, kalau psikolog itu nggak memberikan obat, tapi mungkin terapinya ke psikoterapi, konseling dan sebagainya. Kalau psikiater selain konseling ini juga bisa memberikan obat kalau diperlukan kita. Jadi kami psikolog dan psikiater itu sebenarnya satu tim gitu ya. Ya, untuk ke kesehatan mental anak dan remaja, ini sebenarnya apa sih pentingnya kesehatan mental dan remaja, apalagi kita konsultasi itu? Pentingnya seperti apa ini, Dok? Iya, ya tentunya sangat penting ya, Bu Fida, karena seperti yang kita ketahui bahwa masa remaja itu masa eh, krisis ya dalam kehidupan seorang manusia gitu, karena di masa remaja ini terjadi banyak perubahan ya, baik itu fisik, kemudian juga peran sosial, psikis itu juga berubah. Kalau fisik kita lihat dari hormonnya berubah gitu ya. Kemudian perkembangan otak
remaja juga ini jadi berbeda dibandingkan dengan di masa kanak maupun di dewasa. Kemudian peran remaja juga yang kita tahu bersama bahwa masa remaja itu masa di mana mencari identitas itu kan sebenarnya bukan sesuatu yang mudah untuk dilalui ya seorang individu gitu. Banyak sekali tantangannya. Kemudian tuntutan gitu ya, tuntutan dari lingkungan. Betulnya ini kan mungkin lingkungan melihat seorang remaja ini adalah individu yang sudah lebih dewasa dibandingkan anak. Jadi tanggung jawab seperti itunya lebih besar. Tapi di sisi lain lingkungan juga masih memperlakukan dia sebagai seorang anak yang seorang individu yang belum dewasa, yang masih banyak harus dituntun, dibimbing dan apa namanya diawasi gitu ya. Itu mungkin banyak beberapa hal yang jadi tantangan tersendiri di masa remaja, sehingga memang masa remaja ini kita sebut sebagai masa krisis atau masa kritis di dalam perjalanan hidup seorang manusia gitu ya. Kalau untuk Dan permasalahan kejiwaan pada remaja ini apa saja, Bu Dokter? ya, permasalahan di bidang kesehatan jiwa ini tentunya sangat sangat beragam gitu ya. Mulai tadi seperti yang Pak Direktur juga sudah sampaikan, pengaruh lingkungan ya. Kita sekarang kan sering juga mendengar ya berita yang zaman dulu nggak ada gitu, kecanduan game. Kan dulu mah nggak ada ya, sekarang kita banyak menemukan kasus-kasus seperti itu. Kemudian juga adanya kecenderungan sebagian remaja yang self harm gitu ya, yang menyakiti diri sendiri. Jadi mereka menggunakan itu sebagai cara untuk menenangkan diri, padahal kan itu tidak tepat gitu. Bahkan dalam kondisi yang cukup berat itu tidak hanya melukai diri, tapi bahkan sampai eh, apa namanya ingin mengakhiri hidup. Seperti itu kan itu bukan sesuatu yang bisa kita abaikan ya. Kemudian juga untuk gangguan lain, misalnya gangguan perilaku lain, seringkali kan remaja terlibat dengan perilaku-perilaku yang beresiko, misalnya obat-obatan, gitu ya, memakai obat-obatan, tawuran dan perilaku-perilaku beresiko lainnya, termasuk mungkin seks bebas. Itu juga termasuk salah satu problem masalah kesehatan jiwa di masa remaja. Selain masalah-masalah yang yang eh, berat ya, misalnya kayak gangguan jiwa yang sudah berat yang jadi ada halusinasi dan sebagainya itu juga ada. Bipolar, depresi itu juga cukup banyak. Kalau cara mendeteksinya, Dok, seperti apa untuk masalah kejiwaan pada remaja? Cara mendeteksinya, Dok? Iya, sebetulnya kalau eh, kami tentunya kalau misalnya di rumah sakit di RSCKO itu kami punya tools-tools tertentu ya, jadi punya alat ukur tertentu. Kemudian dari pemeriksaan klinis dan mungkin apa namanya punya mungkin yang konsultasi online itu bisa juga jadi sarana mendeteksi ya, misalnya gini, seseorang merasakan dirinya ada sesuatu yang tidak nyaman atau ada perubahan dalam dirinya tuh bisa dikonsultasikan apakah ini masih wajar atau ini sesuatu gangguan yang memang perlu intervensi khusus gitu. Ini itu kalau di kami. Tapi kalau misalnya di masyarakat atau eh, kita pada umumnya deteksinya seperti apa? Sebetulnya kita bisa lihat dari masalah fungsi gitu ya. Misalnya kalau anak atau remaja itu fungsi pekerjaan utamanya adalah belajar misalnya. Kalau misalnya anaknya asalnya bisa belajar dengan baik, kemudian tiba-tiba dia jadi terganggu nih kemampuan akademiknya atau semangat untuk sekolahnya tiba-tiba jadi menurun gitu, atau mungkin jadi lebih sensitif yang asalnya anak yang baik, yang manis, tiba-tiba kok jadi sering menentang orang tuanya seperti itu. Jadi atau misalnya awalnya sepele aja jadi gampang marah atau dalam keseharian tiba-tiba jadi menarik diri gitu ya, tidak mau bersosialisasi atau misalnya masalah lain dalam pola tidur, pola makan atau seringkali
ini sakit secara fisik, sakit kepala terus-menerus, sakit perut terus-menerus yang ketika diperiksa, dilakukan pemeriksaan medis tuh nggak ketemu ada apa-apa. Nah, itu juga perlu kita dalami apakah ada kontribusi masalah psikologis untuk keluhan fisiknya. Mungkin seperti itu, Bu Fida. Beberapa hal yang bisa kita cermati. Kalau untuk faktor penyebabnya sendiri, masalah kejiwaan anak itu, Dok, apa aja faktor Hmm. penyebabnya, Dok? Ya, jadi untuk masalah-masalah kesehatan jiwa ini penyebabnya memang cukup kompleks ya Bu Fida. Jadi kita bilangnya faktornya biopsikososial. Jadi biologisnya memang ada, dia memang punya kerentanan tertentu, psikologisnya juga ada, mungkin dia punya karakter-karakter tertentu, punya kemampuan intelektual tertentu gitu ya, dan juga bisa psikososial. Jadi lingkungan sosial. Misalnya tadi seperti yang Pak Direktur bilang kan, tuntutan lingkungan, informasi-informasi yang apa yang diterima oleh remaja kita membentuk cara pandang remaja terhadap kehidupan. Itu juga bisa pola asuh, itu juga berkontribusi. Kemudian permasalahan-permasalahan dengan teman itu yang seringkali jadi faktor pencetus remaja mengalami gangguan tertentu karena dengan teman ini khususnya kan masa remaja itu memang eh, masa di mana seseorang ini ingin diterima oleh peer group gitu ya. Nah, kalau misalnya dia punya kendala untuk bisa dekat dengan peer group, artinya kebutuhan dia untuk diterima oleh teman sebaya terganggu. Nah, ini juga sering jadi problem tertentu, misal masalah bullying dan sebagainya itu juga bisa jadi faktor pencetus gitu. Iya. Eh, kita kembali ke Bapak Asep, Pak Dokter Asep. Ya, Bu Vida, Iya, kita nih sudah mendeteksi nih anak kita atau remaja-remaja ini telah mendeteksi, oh kayaknya kita punya permasalahan kejiwaan nih gitu. Untuk prosedur pada saat kita mau berkonsultasi ke RSJKO Engku Haji Daud, ini prosedurnya seperti apa, Pak? oke. Jadi tadi Dokter Lina sudah cukup membuka eh, wawasan kita tentang begitu sangat menariknya dan begitu pentingnya memastikan mental anak remaja kita ini bagus, kuat, tangguh gitu ya. Nah, kalau misalnya ada kecurigaan tadi Dokter Lina sampaikan ada perubahan perilaku, misalnya ada perubahan apa ya sikap gitu ya, kata-kata segala macam, misalnya anak sering berbohong udah mulai jadi yang harusnya dia tugasnya belajar dia malah sering keluyuran gitu kan, bilangnya sekolah ternyata dia nongkrong di WiFi yang kencang di game online misal gitu ya. Nah, atau sekarang udah ada juga beberapa anak yang sudah terpapar oleh judi, judi online karena sekarang sangat mudah sekali dengan sebuah gadget ini gitu ya. Semua ada dalam satu genggaman, termasuk ya keburukan gitu. Nah, gimana pastikan mendapat masukan, mendapat saran yang tepat dari ahlinya. Nah, makanya tadi saya di awal sudah sampaikan kita membuka mau itu di pelosok selama ada sinyal HP bisa menghubungi kami melalui telekonsultasi jiwa online itu. Jadi nanti silakan menghubungi nomor telepon, nanti saya bacakan ya di yang 0831 303 5700, nanti diarahkan ya. Nanti diarahkan, nanti bikin janji gitu. Kalau untuk yang pasiennya beda lagi. Kalau ada pasiennya yang ada ODGJ gitu ya, yang ngamuk-ngamuk itu beda lagi. Kita ada layanan mobile mental health service. Nah, itu di 0811 700 1230. Nanti buka aja, klik aja nanti di Google ini kita ya, website kami RSJKWHD. Di situ ada nanti nomornya. Kemudian kalau Tejo seperti aplikasi-aplikasi yang kesehatan yang ada, tinggal hubungi, bikin janji, ya mohon maaf, untuk sekarang masih berbayar, masih belum
bisa memakai jaminan BPJS gitu ya. Jadi nanti mudah-mudahan ke depan sih bisa untuk awal-awal ini. Cuma insya Allah tarifnya sangat-sangat terjangkau lah, ya tidak memberatkan. Nah, seperti itu, Mbak. Jadi nanti kalau orang tua, ayah bunda melihat anaknya, melihat saudaranya, melihat temannya, biasanya tadi Dokter Lina sampaikan, biasanya dia aktif, ceria orangnya, tiba-tiba terjadi ada perubahan perilaku, perubahan sikap, mulai dia menarik diri atau biasanya nggak pernah berbohong, jadi sering berbohong atau segala macam, silakan dihubungi nanti dikonsultasikan. Dan kalau nanti perlu dieksplor lebih lanjut ya nanti bisa ketemu dengan dokter Linanya saat beliau offline, saat hadir di kita seperti itu. Pada saat kita ingin berkonsultasi datang langsung ke sana bukan via telepon, apa yang harus dipersiapkan oleh orang tua pada saat anaknya ingin berkonsultasi ke RSJK Ongko Haji Daud ini, Dok? Ya, gini, jadi kami sebenarnya kan kalau secara prosedural, kalau yang punya BPJS kan itu harus membawa rujukan ya. Jadi kalau mau berobat ke poliklinik psikiatri kami itu harus membawa rujukan dari PPK 1. Jadi bisa dari puskesmas atau dari klinik itu ya. Harus minta dulu. Itu kalau yang kondisi normal nih, kalau mau. Tapi kalau misalnya ada pasien yang udah sedang emergensi itu nggak perlu, itu bisa mendatangi ke IGD rumah sakit terdekat, ke puskesmas terdekat yang ada pelayanan jiwanya, silakan aja. Nanti kalaupun memang perlu eksplor lebih lanjut, nanti akan dirujuk ke kami seperti itu. Ya. Kalau selama ini Nah, hanya kasusnya berapa kami banyak, ya Dok? kalau Ini hanya kasusnya ada ya berapa, dari mana aja, daerah mana aja yang paling banyak semua ini, Dok? ada dari Kepulauan Riau, dari Anambas, Lingga ada, dari Bintan banyak juga, dari Batam ada karena memang akses ya agak agak susah. Nah, mungkin dalam waktu dekat kami akan ada MOU untuk dengan Batam, dengan kabupaten kota lain ya untuk evakuasi. Hanya yang saya ingin sampaikan, eh, jangan biaya menjadi penghambat. Jadi nggak apa-apa, nggak ada jaminan pun kami sering terima pasien yang nggak ada identitas malah. Ya, nanti biar kami urus. Pokoknya bawa biar dia atau mereka dapat pengobatan yang terbaik gitu ya, biar nanti bisa terkontrol. Nanti ada dokter Lina, ada dokter Deo, dokter jiwa yang lainnya, dokter Endra gitu ya, biar dan ada tim dari psikolog juga, dari perawatnya, perawat S2 jiwanya juga. Nanti biar dia bisa terkontrol, bisa melanjutkan kehidupannya. Kalau dia seorang suami bisa melanjutkan tugas dia sebagai seorang suami, kalau dia seorang istri bisa melanjutkan seperti itu. Harapannya begitu. Jadi kami juga yaitu sudah mulai membangun komunitas karena tidak bisa hanya RSJKO saja. Kita perlu Kita bekerja sama dengan kolaboratif. puskesmas, berapa Sudah, puskesmas sudah. yang ada Kami di untuk di Bintan sudah ada yang melakukan, kita sudah melakukan MOU dengan jejaring-jejaring kami untuk menjaring kasus lebih banyak untuk mendeteksi ya. Makin cepat dibawa, makin akan lebih bagus. Mungkin nanti Dokter Ina sampaikan, makin cepat anak itu dapat penanganan yang tepat, ya kita harapkan bisa terkontrol, bisa bagus. Apalagi anak ini kan masa depannya masih jauh, masih panjang, ya. Kalau dia dibiarkan nanti akan kronik, akan lebih susah lagi seperti itu. Jadi nggak usah mikirin biaya deh, datang aja nanti kita bantu, ya. Iya. Jadi itu karena biaya salah satu jadi faktor juga nih orang tua. Selain, aduh malu katanya ya, ada yang malu juga mau dibawa nanti dikira anaknya. Itu bisa Sayang. dikesampingkan, betul, betul. Iya. Ya, Kita ada yang kembali ke lebih Dokter penting. Lina ini, Dok. Dok, kalau dampak dan akibat jangka panjangnya jika anak mempunyai masalah kesehatan mental tapi tidak diobati langsung sedini mungkin, itu dampak jangka panjangnya seperti apa, Dok? Iya, tadi mungkin seperti yang dokter
saya sampaikan ya bahwa apa namanya, jika tidak ditangani segera, tentunya akan lebih berat lagi kondisinya. Seperti itu misalnya pasiennya ini tadi awalnya hanya menyakiti diri gitu ya, tapi kalau misalnya dibiarkan bukan tidak mungkin nanti dia melakukan tindakan yang fatal gitu ya, bisa sampai bunuh diri dan sebagainya. Atau mungkin gangguan cemas, gangguan emosi kalau misalnya tidak diobati bisa aja akhirnya dia mengganggu fungsi dan bahkan karena anak dan remaja ini sedang mempersiapkan masa depannya gitu. Khawatirnya masalah-masalah itu jadi mengganggu kesempatan dia untuk punya masa depan yang baik gitu. Bahkan kan sebetulnya kenapa kesehatan jiwa remaja, anak dan remaja ini penting? Karena kalau remajanya sehat, dia akan menjadi individu yang sehat di masa kini. Dia akan menjadi orang dewasa yang sehat di masa yang akan datang dan akan melahirkan generasi sehat di masa yang akan datang gitu. Jadi sangat penting kita persiapkan remaja remaja kita sebagai generasi penerus eh, bangsa gitu ya, mempunyai kesehatan jiwa yang baik gitu. Jadi kalau kesehatan jiwa ini mungkin dampaknya tidak seperti fisik yang hanya untuk dirinya sendiri ya, tapi kalau kesehatan jiwa ini dampaknya bisa lebih luas lagi gitu. Mungkin Tapi gitu. pada Ya. sekarang anak-anak remaja sekarang kadang mereka juga mereka aware tapi self diagnosis gitu. Betul. Mendiagnosis diri sendiri. Itu efeknya seperti apa ini, Dok? Iya, betul. Sebenarnya dalam satu sisi kita bersyukur ya kesadaran untuk kesehatan jiwa ini meningkat. Namun di sisi lain seperti yang tadi Mbak Fida sampaikan, seringkali mendiagnosis diri sendiri yang tentunya kalau memang tadi mendiagnosis diri sendiri kemudian salah, itu juga nanti kan pengobatannya juga jadi nggak tepat gitu. Jadi sebaiknya memang dikonsultasikan karena gini, belum tentu misalnya saya sedih nih kok saya jadi sedih terus ya, saya depresi kali ya, padahal belum tentu gitu kan. Sebetulnya depresi adalah eh, respon emosi yang wajar gitu, tapi sejauh mana sedih itu eh, bisa dibilang normal atau ini sedih bagian atau gejala dari sebuah depresi. Nah, untuk menentukan ini normal, ini gangguan atau penyakit tentunya kan harus pendalaman lagi gitu, harus dilakukan assessment lebih lebih lanjut ya. Tentunya yang bisa melakukan ini adalah yang profesional di bidangnya, bisa psikolog, bisa psikiater atau profesional di bidang kesehatan jiwa lainnya. Ya. Jadi tidak tepat kalau kita self diagnosis. Nah, tapi tadi kesadaran untuk kesehatan jiwanya itu udah bagus gitu, cuman yang mungkin perlu ditingkatkan lagi aja gitu. Dan apa yang dilakukan orang tua pada saat anaknya selesai melakukan konsultasi kejiwaan? Hmm. Iya, tentunya keberhasilan terapi akan sangat dipengaruhi oleh kerjasama dengan orang tua ya. Karena kalau anak dan remaja ini tentunya kan masih di bawah pengawasan orang tua gitu. Kalau dewasa mungkin dia bisa memutuskan untuk dirinya sendiri, kecuali untuk yang psikotik ya atau gangguan jiwa berat tentunya itu juga betul di hubungan kedua. Tapi kalau anak itu sepenuhnya memang ada di bawah pengawasan orang tua. Jadi kerjasama yang baik antara misalnya kami dokter atau psikolog dengan orang tua itu akan menentukan keberhasilan dari terapi yang kita lakukan. Contohnya misalnya, oh ini kecanduan gadget gitu yang sering kita temukan kan itu. Ini kecanduan gadget nih, kecanduan game. Ternyata setelah kita assessment, kita kita analisis, oh ternyata ini ada faktor pola asuh. Misalnya pola asuhnya terlalu permisif. Nah, pastinya kan kita akan melakukan edukasi ya ke orang tua. Mungkin pola asuhnya yang harus diperbaiki. Nah, kalau orang tua bisa bekerja sama, dia memperbaiki pola asuhnya, itu jadi salah satu faktor keberhasilan dia sembuh dari adiksi gamenya. Tapi kalau orang tuanya tidak bisa bekerja sama, ya pola asuhnya tetap tidak berubah, tetap permisif. Nah, itu mungkin akan jadi sulit juga buat kami atau buat anaknya untuk bisa
pulih dari adiksi game atau internetnya itu. Mungkin Iya, gitu, Bu iya. Vidya. Dan terakhir ini dok, tips untuk para remaja dan anak-anak yang ingin berkonsultasi ke psikolog di Rumah Sakit RSJKO Engku Haji Daud ini dok. Oke. Itu kata, Baik. jangan ragu. Tadi Dr. Lina udah kasih. Iya, iya, betul. Eh, Jangan ragu ya, Dok. betul, Jadi jangan sih, ragu untuk betul, berbicara ke profesional. Nggak usah betul. malu, nggak Nah, perlu. ya. Ya, Jangan takut juga ya, Dok. tuh, jangan Jangan takut. takut, jangan ya nanti saya dibilang tidak ya. Iya. Kesehatan mental kita tuh harus bagus, tantangan makin berat. Kita perlu remaja-remaja kita, anak-anak kita yang kokoh mentalnya, yang tangguh, biar menjadi pemenang-pemenang di masa depan. Ya, karena masa depan ini nggak akan bisa sepenuhnya ke kita sebagai orang tua. Dia juga harus memiliki kita orang tua ini. Tapi tadi Dokter Lina sampaikan, kita orang tua juga jangan sampai salah asuh, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang justru eh, tidak bagus buat kesehatan mental anak-anak kita. Diskusikan, sharingkan dengan yang ahlinya ya, nggak usah mandai-mandai, nggak usah coba-coba. Jangan, untuk anak jangan, nggak boleh. Ya, konsultasikan ke ahlinya. Kita ingin memberikan yang terbaik. Saya yakin semua di dunia, semua di Kepri ingin orang tua itu ingin anak-anaknya sukses, bahagia. Karenanya kalau ada masalah tidak akan selesai kalau hanya dengan marah. Tidak akan selesai kalau hanya dengan diam. Cepat konsultasikan, bila perlu datang ke klinik ya, ke kami atau ke rumah sakit lain yang ada pelayanan jiwanya, silakan. Mudah-mudahan masyarakat Kepri memiliki mental health yang bagus, memiliki kesadaran yang makin meningkat bahwa kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Kalau Mbak Bida sudah ada jerawat cetus satu, udah ribut, mental juga perlu diperhatiin, ya. Yang Seperti harus itu mungkin. dipersiapkan pada saat kita ingin berkonsultasi ke RSJKO Engku Haji Daud ini apa aja yang harus dipersiapkan ini? Karena kalau untuk Tejo, telekonsultasi jiwa online cukup menghubungi nomor telepon, bisa juga WA, ya memang nanti ada tarif ya, tarif dan insya Allah tidak memberatkan lah. Tarif kita sangat ringan untuk konsultasi 15 menit pertama. Nanti itu sambil jalan itu, nanti memang kita daftarkan, nanti kalaupun memang perlu datang ke klinik, bertemu misalnya dengan Dokter Lina nanti di tanggal 16 Februari gitu ya, jadwal terdekat, itu nanti bisa sambil konsultasi WA dengan admin kita atau dengan bagian perawat kita ya, keperawatan yang akan mengatur. Seperti itu, semudah itu aja, sesimpel itu. Ya. Berarti berkas-berkas itu nanti belakangan bisa dok? Bisa, nggak masalah. Nanti dipandu, nanti kita bantu kok ya. Jadi ayah bunda nggak usah khawatir. Yang jelas dari pemerintah daerah, dari provinsi juga ada menyediakan melalui dinas kesehatan, ada anggaran untuk melalui jaminan kesehatan daerahnya ya. Jadi nanti kalau yang tidak punya BPJS juga nanti bisa dibantu oleh jaminan kesehatan daerah dari Pak Gubernur melalui dinas kesehatan. Jadi kami akan sudah berkoordinasi selama ini berjalan seperti itu. Gitu. Oke. Terakhir dok, himbauan kepada masyarakat yang ingin berkonsultasi atau ingin ke RSJKO dok? Ya, silakan nanti nomornya mungkin bisa di ini aja ya, di searching nanti di Google, di website kami ada nomornya untuk telekonsultasi jiwa atau kalau untuk yang ODGJ, untuk pelayanan ODGJ ada di MMHS, di Mobile Mental Health Service ada nomornya juga, nanti bisa dilihat seperti itu. Yang penting mudah-mudahan masyarakat Kepri makin sadar akan pentingnya menjaga kesehatan jiwa kita yang bagus, yang kokoh ya. Ini juga untuk mendukung. Nah ini tadi Dokter Lina sampaikan, kesehatan jiwa ini
impact-nya menyeluruh gitu. Kalau fisik yang sakit ya biasanya itu atau keluarganya lah yang ikut. Nah, kalau jiwa ini lebih besar lagi pengaruhnya ya. Kalau karena itu perlu kerjasama, perlu kesadaran, dukungan kita semua untuk eh, pelayanan yang paripurna yang lebih bagus lagi. Itu aja. Oh, ya. Ya, dokter, terima kasih atas konsultasi pada saat hari ini, dok. Dan ya, saudara, demikian perbincangan saya bersama Direktur RSJKU Ungku Haji Daud, Bapak Dr. Asep Guntur Sapari Mars, dan dokter spesialis jiwa dan anak remaja Ibu Dr. Lina Budianti SPKJ Subspesialis AR. Semoga informasi dan pengetahuan tadi bermanfaat bagi masyarakat yang menyaksikan perbincangan kami hari ini. Saya Fida Mulia, pamit undur diri. Saksikan terus program Mata Angin hanya di Ulasan TV dan sampai jumpa.